Pendidikan memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi peserta didik secara holistik dengan memperhatikan keberagaman karakteristik setiap individu. Saya Ahriana Amin sebagai guru matematika di Madrasah Alians Swasta Mahat BDI Pangkajende Sigenreng Rapang percaya bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi, di mana dengan pendekatan ini setiap peserta didik dapat memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Form, Canva, PowerPoint, dan lembar kerja sebagai panduan peserta didik dalam belajar. Di sini saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi berdasarkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Bentuk pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya diawali dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif. Nah, kemudian berdasarkan hasil diagnostik tadi, maka saya akan mengelompokkan 3 kategori kelompok, yaitu kelompok dengan kemampuan tinggi, menengah, dan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai dengan salam dan berdoa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, serta menanyakan kesiapan mereka untuk belajar. Apa masih semangat? Semangat walaupun siang-siang? Masih senang? Masih bergembira? Mengajak peserta didik untuk mengingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu tentang barisan aritmetika. Namun sebelumnya, saya mau tanya dulu, ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Minggu lalu apa? Tentang apa? Melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik. Ada yang mau berkomentar? Nah, silakan Ananda Reskiani. Coba perhatikan gambarnya, gambar apa itu? Gambar jeruk. Ya. Ya, karena jumlahnya di situ yang pertama ada 4 jeruk. Menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking untuk menyemangati peserta didik dalam belajar. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti pembelajaran, nah sekarang kita dulu lakukan ice breaking supaya tambah semangat di siang hari ini. Yes. Oke. Tepuk matematika ya. Kita mulai tepuk matematika. Berhitung, teliti, matematika, Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menganalisis dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Selanjutnya, guru menampilkan video pembelajaran yang ditayangkan melalui PowerPoint. Selain itu, guru juga menyiapkan bahan ajar cetak yang bisa digunakan sebagai sumber belajar peserta didik. Pabrik tersebut dapat menghasilkan 90 setel jas dan pada bulan berikutnya hasilnya selalu meningkat sebanyak 150 setel secara total. Setelah kalian tadi melihat, mencermati
adalah sebagai bentuk diferensiasi konten. Kemudian, guru membagikan LKPD yang berbeda kepada setiap kelompok sesuai hasil pemetaan pada diagnostik awal. Untuk kelompok pertama, diberikan LKPD dengan masalah yang membutuhkan analisis lebih dalam. Kelompok 2 diberikan LKPD yang memuat masalah tingkat menengah. Kemudian kelompok 3 diberikan LKPD yang memuat masalah yang paling sederhana sebagai bentuk diferensiasi proses, di mana peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman rendah dapat diberikan bimbingan yang lebih intensif dalam pembelajaran. Begitupun untuk peserta didik dengan tingkat pemahaman menengah. Sedangkan untuk peserta didik dengan tingkat pemahaman tinggi dapat belajar secara mandiri atau menjadi narasumber bagi peserta didik lainnya. Pada tahap ini, peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah pada materi deret aritmatika. Setiap kelompok menyampaikan hasil pemikiran, strategi penyelesaian, serta kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan tingkat kemampuan dan peran masing-masing anggota. Kegiatan menyajikan hasil diskusi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara yang beragam. 1 dikali D. U7 sama dengan 125 ditambah 7 kurang 1 dikali 25. U7 sama dengan 125 ditambah 6 dari mana dapat 6 dari 7 kurang 1 sama dengan 6. Selama kegiatan berlangsung, peserta didik yang lain diharapkan menyimak, memberikan tanggapan yang relevan, dan saling menghargai proses serta hasil belajar setiap kelompok. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diberikan asesmen formatif melalui lembar kerja. Selanjutnya, guru mengevaluasi hasil asesmen. Di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi untuk mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang telah dipelajari pada hari ini, dan kesulitan yang dihadapi. Pada siang hari ini, saya dapat mengambil pelajaran bahwa materi ini cukup mudah untuk saya pahami. Setelah belajar deret aritmatika, saya lebih memahami pola bilangan dan cara menentukan suku. Pembelajaran yang berbasis masalah membuat materi lebih mudah dipahami. Diskusi kelompok membantu saya memahami pelajaran dengan lebih baik, dan saya lebih percaya diri untuk belajar matematika. Pembelajaran deret aritmatika yang dilakukan oleh Ibu Ahriana Amin berjalan dengan baik, dan siswa terlihat aktif mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran problem based learning membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Perbedaan tingkat materi juga membuat siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan adalah tentang menghargai keunikan setiap peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, mari kita jadikan sekolah sebagai tempat di mana bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik dapat terstimulasi dengan baik. Mari menjadi guru kreatif dan inovatif yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensinya.